Halo sahabat bahasa, tahukah kamu bahwa di tahun 2024 ini Balai Bahasa Provinsi Papua akan merevitalisasi 10 bahasa daerah yang dianggap penting sebagai wujud pelestarian dan mempertahankan bahasa dari kepunahan. Adapun 10 bahasa yang direvitalisasi adalah bahasa Tobati di Kota Jayapura, bahasa Sentani di Kabupaten Jayapura, bahasa Biakwok atau Biaboa di Kabupaten Kerom, bahasa Sobei di Kabupaten Sarmi, bahasa Biak di Kabupaten Biak, bahasa Kamoro di Kabupaten Mimika, bahasa Marin atau Mbuti di Kabupaten Merauke, bahasa Moi di Kabupaten Sorong, bahasa Hatam di Kabupaten Manokwari, dan bahasa Dani atau Hubula di Kabupaten Jayawijaya. Salah satu program revitalisasi bahasa daerah yang menjadi proses dari penyusunan strategi penggunaan bahasa daerah adalah melalui diskusi kelompok terpumpun atau DKT. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap tenaga pendidik atau guru, murid, dan penutur bahasa itu khususnya untuk menggunakan bahasa daerahnya. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi Papua menyelenggarakan kegiatan diskusi kelompok terpumpun sebagai bentuk kepedulian terhadap bahasa daerah agar terus dilestarikan mulai dari lingkungan keluarga, guru, hingga masyarakat umum. Diskusi kelompok terpumpun penyusunan bahan ajar revitalisasi bahasa daerah dalam rangka implementasi pelindungan bahasa daerah di Papua tahun 2024 dilaksanakan di Hotel Horizon Sentani pada tanggal 20 sampai dengan 23 Februari 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 4 hari. Peserta pada kegiatan ini adalah guru, pegiat literasi, serta stakeholder yang memiliki komitmen yang sama dalam pelestarian bahasa daerah. Peserta yang terlibat dalam diskusi kelompok terpumpun ini berjumlah 20 orang. 9 diantaranya berasal dari luar Kabupaten Kota Jayapura, dan 13 lainnya berasal dari Kabupaten Kota Jayapura. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain yaitu pada hari pertama, kegiatan diskusi kelompok terpumpun DKT mendapatkan materi tentang pemerolehan bahasa ibu yang disampaikan oleh Pendeta Hans Imbiri MA. Seluruh peserta mendapat arahan mengenai pentingnya pelestarian bahasa daerah. Setelah materi pertama selesai, dilanjutkan dengan teknik nyanyian lagu anak dalam bahasa daerah. Pada hari kedua, peserta diajak untuk mempraktikkan pengajaran bahasa daerah yang juga dibawakan oleh Pendeta Hans Imbiri MA. Dilanjutkan dengan materi penyusunan modul bahan ajar puisi berbahasa daerah, disertai dengan praktek pembelajaran puisi berbahasa daerah. Pada kesempatan ini, seluruh peserta dibekali dengan pembelajaran dan praktik langsung membacakan puisi dalam bahasa daerah sesuai dengan kelompok masing-masing. Setelah sesi kedua selesai, peserta mendapatkan materi tentang penyusunan modul bahan ajar dongeng berbahasa daerah. Melalui pembelajaran ini, peserta yang sudah terbagi menjadi beberapa kelompok akan melakukan diskusi dan praktik langsung dongeng dalam bahasa daerah, serta dituntut agar dapat memberikan masukan serta saran dalam tahap pembelajaran pada peserta didik nantinya. Pada hari ketiga, peserta menyusun modul bahan ajar cerita pendek berbahasa daerah. Dilanjutkan dengan praktik baik pengajaran cerita pendek berbahasa daerah dengan tujuan agar peserta dapat menjelaskan pengertian cerita pendek secara baik dan tepat. Materi ini dipandu oleh Dr. Aleda Mawene MPD. Di sesi kedua, seluruh peserta dipandu untuk diskusi mengenai modul bahan ajar nyanyian rakyat, dilanjutkan dengan praktik baik pengajaran nyanyian rakyat. Guru-guru, mereka tidak punya materi apa-apa ketika mereka tidak disiapkan. Nah, hari ini diskusi terpumpul ini sebenarnya Balai Bahasa sedang menyiapkan guru-guru atau orang-orang yang bisa menyampaikan informasi yang benar tentang bagaimana paling tidak bahasa yang tidak hilang lah, terus menerus. Tapi yang kedua sebenarnya peran pemerintah. Setelah bahan ajar yang jadi, dia kan harus jadi buku seperti ada di bukunya. Dan itu memang kita perlu dukungan. Karena itu menurut saya revitalisasi yang dilakukan ini yang ke-10 dari 400 itu
428 itu yang 10 ini paling tidak 10 ini bisa dijalankan dan dia jadi model dulu. Dia jadi model. Kita juga akan butuh dukungan dari semua pihak yang bisa menolong sehingga semua bahan ajar itu siap. Kita punya kesulitan hari ini apa? Ketika kita bilang muatan lokal tentang bahasa, tetapi sekolah belum siap karena belum ada bahan ajar. Nah itu yang menjadi masalah hari ini. Karena itu buat apa juga kita akan putuskan semua guru-guru eksekusi lalu tidak punya bahan ajar. Hari ini merupakan contoh baik. Kalau sebenarnya pemerintah komit, sebenarnya bisa bukan satu saja. Kita bisa satu kali bikin banyak. Yang penting bahasa-bahasa besar dan itu bisa jadi secara masif. Sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Papua, kami berterima kasih untuk Kementerian Pendidikan karena ini yang bikin Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang punya balai bahasa di Papua. Mereka di sini ada punya 3 balai, 4 ya. Di Papua satu ya? Tidak, ada balai bahasa, ada BPMP, kemudian ada balai guru penggerak. Ya guru penggerak. Nah, itu program-program kementerian yang ada di daerah yang sebenarnya sedang membantu pemerintah provinsi di Papua. Saya pikir itu. Terima kasih. Kalau bicara soal bahasa ibu atau bahasa daerah ini kan tidak terlepas dari lingkup keluarga sendiri. Kira-kira dari pemerintah seakan-akan semuanya membebankan kepada pemerintah untuk pelestarian bahasa. Sementara dari keluarga sendiri dan lingkup kecil itu tidak pernah mengajarkan anak-anaknya tuh untuk menggunakan bahasa daerah. Ya, sebenarnya bukan tidak mengajarkan. Sebenarnya mereka juga bicara. Tetapi ini lingkungan ini yang bikin sehingga kadang-kadang dia terbias. Kalau lingkungannya tiap hari mereka bicara, sebenarnya itu jalan hidup. Ini kan kalau misalnya dia mulai kawin campur, lalu tiap hari yang datang bergaul dengan dia itu bukan anak asli, sudah akhirnya dia tidak ada teman untuk ngobrol. Itu masalahnya. Tapi kalau misalnya kita biasakan untuk tiap hari ada yang bicara terus, paling tidak bahasa-bahasa dasar saja. Saya punya pengalaman di LAN itu kan guru-guru justru kita bilang kan tiap hari itu bicara ya. Jadi dia tiap hari bicara dengan anak-anak. Dia orang luar, orang Medan, orang mana, tapi mereka bisa bicara. Itu orang luar. Apalagi mereka dalam keluarga. Nah, saya pikir itu. Jadi sebenarnya ini harus dimulai dari keluarga. Siapa yang mendorong mereka? Semua bisa mendorong. Gereja bisa mendorong, pemerintah bisa mendorong, tapi juga lingkungan bisa mendorong. Saya pikir itu. Baik. Terima kasih ya. Sukses. Penutupan dibuka dengan sesi pertama, seluruh kelompok peserta diskusi mengenai penyusunan modul bahan ajar komedi tunggal atau MOP berbahasa daerah. Seperti biasa dilanjutkan dengan para peserta kelompok akan memaparkan hasil diskusinya dan mempraktikkan MOP yang telah dibuat dari masing-masing kelompok. Melalui presentasi hasil, diskusi ini dipimpin oleh pemateri pendeta Hans Imbiri MA. Selanjutnya di sesi kedua, diisi oleh pemateri Dr. Aleda Mawene MPD tentang penyusunan modul bahan ajar pidato berbahasa daerah. Dilanjutkan dengan praktik oleh masing-masing kelompok dengan memaparkan pidato yang telah dibuat bersama. Di sesi ketiga, seluruh peserta kemudian melanjutkan diskusi umum tentang penyusunan kriteria penilaian Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2024 yang dipandu oleh Pendeta Hans Imbiri, MA, Dr. Aleda Mawene MPD, dan Siti Mariati SSS. Bahasa daerah adalah warisan budaya yang mewarisi karakter bangsa. Untuk itu, kita harus bergerak bersama merevitalisasi bahasa daerah agar penutur muda dapat mewarisi bahasa daerah dan dapat mewariskannya kelak ke generasi berikutnya, sehingga proses pewarisan bahasa dapat terus berlanjut. Melalui diskusi kelompok terkumpul atau DKT ini, penutur muda, guru maupun pegiat literasi diharapkan dapat menanamkan rasa cinta terhadap bahasa daerahnya, membuktikan rasa bangga terhadap bahasa daerahnya.